diversity induction of Dendrobium sylvanum orchid through in vitro irradiation of gamma ray. Nah, ini ada artikel yang akan kami bahas. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita yang lebih dalam ya mengenai artikel penelitian yang akan kami bahas. Pertama-tama kita harus tahu nih, apa sih tujuan dari penelitian ini dan juga apa saja metode yang digunakannya. Nah, seperti yang kita ketahui ya teman-teman bahwa banyak sekali ya penelitian-penelitian yang menggunakan radiasi untuk mendapatkan suatu produk yang unggul. Akan tapi terdapat pula ya efek samping yang ditimbulkan dari radiasi tersebut yang cukup merugikan. Nah, jika tidak dilakukannya itu tidak menggunakan prosedur dan juga dosis yang tepat. Nah, maka dari itu artikel penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh iradiasi dari sinar gamma secara in vitro terhadap keragaman Dendrobium sylvanum dengan berbagai parameter pertumbuhan seperti panjang daun, kemudian ada tinggi tanaman, kemudian panjang akar dan lain sebagainya. Sehingga dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar ya dalam bidang biologi dan juga bidang pertanian. Sehingga pada khususnya itu dalam budidaya tanaman anggrek Dendrobium sylvanum dengan metode iradiasi sinar gamma dan juga kultur jaringan. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian mengapa sih perlu dilakukannya pemuliaan tanaman? Nah, sebelumnya perlu kita ketahui ya bahwa nilai ekonomi pada bunga yang dihasilkan oleh tanaman anggrek Dendrobium sylvanum ini mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi pada pasar gitu. Nah, untuk memenuhi permintaan pasar tersebut, maka dilakukannya perbaikan untuk memperbaiki gen dan memperbanyak tanaman tersebut dengan menggunakan teknik kultur jaringan in vitro. Nah, teknik ini itu mampu mempercepat perbanyakan tanaman secara vegetatif maupun generatif serta memudahkan seleksi mutan. Kemudian dilakukan proses iradiasi sinar gamma atau mutasi yang bertujuan untuk memperbaiki sifat-sifat tanaman baik secara kualitatif maupun kuantitatif sehingga dapat dihasilkan sifat-sifat biokimia, fisiologi maupun morfologi. Kemudian meningkatkan sifat-sifat yang diinginkan tanpa mengubah sifat-sifat yang lain pada tanaman. Dan membantu pemeringkatan gen karakter baru dari mutasi yang dihasilkan anggrek setelah perlakuan iradiasi sinar gamma. Nah, selanjutnya itu ada di mana, kapan, dan bagaimana metode ini pertama kali dikembangkan. Nah, yang pertama itu ada teknik kultur jaringan. Nah, teknik kultur jaringan ini mulai berkembang dari adanya teori totipotensi sel oleh Swan dan Schleiden pada tahun 1838, yang menyatakan dalam masing-masing sel tumbuhan ini mengandung informasi genetik dan sarana fisiologis tertentu yang mampu membentuk tanaman lengkap bila ditempatkan dalam lingkungan yang sesuai. Kemudian pada tahun 1902, Heberlein mulai melakukan praktek kultur jaringan tanaman dengan mengkultur sel-sel tanaman pada larutan hara untuk hidroponik sukrosa asparagin dan mengamati ukuran sel meningkat namun tidak dapat membelah. Selanjutnya pada tahun 1922, Knudson berhasil mengecambahkan biji anggrek secara in vitro dengan menabur benih pada media nutrisi steril yang diubah dengan sukrosa. Teknik ini kemudian dikenal sebagai perkecambahan biji asimbiotik. Kemudian pada tahun 1934, Gauteret melakukan kultur in vitro jaringan kambium pada beberapa tanaman berkayu dan menghasilkan kultur kalus pertama, namun gagal hanya bisa tumbuh selama 6 bulan. Dan pada tahun 1959, akhirnya Gauteret berhasil mempublikasikan pertama kali tentang kultur jaringan tanaman. Dan pada tahun 1960, Kanta berhasil melakukan fertilisasi pertama kali secara in vitro pada Papaver roeas atau dikenal juga dengan red poppy. Nah, selanjutnya itu ada gamma ray irradiation. Penggunaan radiasi gamma ray dalam pemulihan mutasi tanaman ini mulai ditemukan pada tahun 1920-an ketika Louis Stadler dari University of Missouri menggunakan sinar X pada jagung dan gandum. Selanjutnya pada tahun 1928, Stadler pertama kali mempublikasikan temuannya tentang mutagenesis yang diinduksi radiasi pada tanaman. Dan selama periode 1930 sampai 2004, varietas mutasi yang diinduksi radiasi dikembangkan terutama dengan menggunakan sinar gamma dan sinar X. Oke, next ada bagaimana konsep dasar dari metode yang dipilih.
Di sini ada pemulihan tanaman. Jadi pemulihan tanaman ini merupakan metode yang sistematis yang dapat menghubungkan beragam macam genetik pada tanaman menjadi sebuah bentuk atau produk yang lebih bermanfaat bagi manusia. Nah, pemulihan tanaman ini dibagi menjadi dua, ada yang konvensional dan juga inkonvensional, di mana konvensional ini terdiri dari mutasi, hibridisasi, dan juga klonal. Sedangkan pada teknik inkonvensional terdiri dari rekayasa genetik, kultur jaringan, dan juga seleksi molekular. Kemudian ada iradiasi sinar gamma, di mana sinar gamma ini merupakan bentuk radiasi elektromagnetik dengan energi tinggi dan juga panjang gelombang yang pendek. Iradiasi sinar gamma ini merupakan jenis radiasi pengion yang dapat bereaksi dengan atom dan juga molekul yang menghasilkan radikal bebas. Nah, iradiasi sinar gamma in vitro ini melibatkan paparan sampel biologis, misalnya sel ataupun jaringan terhadap sinar gamma di luar organisme hidup. Nah, proses iradiasi sinar gamma ini dapat memperbaiki sifat-sifat tanaman baik secara kualitatif maupun kuantitatif sehingga dapat dihasilkan sifat biokimia, fisiologi, dan juga morfologi tanaman yang kita inginkan. Next, ada jenis iradiasi. Yang pertama itu ada yang akut dan juga kronik, di mana jenis iradiasi akut ini merupakan iradiasi yang menggunakan dosis tertentu dengan sekali tembakan. Sementara untuk yang kronik ini merupakan iradiasi yang menggunakan dosis tertentu dengan beberapa kali tembakan dalam selang waktu tertentu. Lanjut, ada untuk meningkatkan efektivitas iradiasi terhadap kultur embriosomatik, perlu ditentukan dosis optimumnya, di mana dosis yang tinggi ini dapat mematikan bahan tanaman yang akan dimutasi, sehingga menyebabkan sterilisasi dan kematian pada tanaman. Sedangkan tanaman yang terkena dosis rendah masih dapat pulih dari kerusakan. Jadi ada dosis letal atau singkatannya itu LD, merupakan dosis iradiasi yang menyebabkan kematian populasi tanaman atau explant sebesar persentase tertentu. Nah, dalam penelitian sebelumnya mengenai mutasi tanaman dapat menggunakan dosis iradiasi di bawah dosis LD50, yaitu dosis iradiasi yang menyebabkan kematian 50% dari bahan tanaman yang diradiasi. Selanjutnya ada bagaimana cara pengoperasian metode ini dan bagaimana hasilnya. Yang pertama itu ada produksi dan sterilisasi media. Terus yang kedua itu sterilisasi explant bibit anggrek. Yang ketiga ada penanaman bibit anggrek. Dan yang terakhir baru iradiasi sinar gamma pada planet. Selanjutnya itu hasil yang diperoleh. Jadi yang pertama itu hasil yang diperoleh itu tentang tinggi tanaman. Jadi dari grafik itu terlihat bahwa tinggi tanaman tertinggi itu diperoleh dari radiasi sinar gamma yang dosisnya itu 15 gray. Hal ini dikarenakan kalau dosisnya tinggi itu akan mengganggu tinggi tanaman sehingga menimbulkan dampak negatif pada pertumbuhan explant. Selanjutnya itu parameternya itu tentang jumlah daun. Jadi hasil yang diperoleh itu menunjukkan bahwa perlakuan iradiasi sinar gamma memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah daun. Artinya melalui iradiasi sinar gamma, peningkatan jumlah daun ini dapat dirangsang. Jadi pada dosis yang tertinggi itu akan jumlah daunnya itu semakin kecil. Terus kalau yang sebelah kanan itu tentang panjang dan lebar daun. Itu diperoleh hasil bahwa rata-rata panjang daun yang tertinggi itu diperoleh pada perlakuan 15 gray. Hal ini memberikan perbedaan terhadap rata-rata panjang daun tanaman pada tanaman dibandingkan dengan tanaman kontrol. Hal ini dikarenakan pada saat Planet Anubias congensis terkena radiasi sinar gamma yang berat, maka lebar panjang daun akan mengalami penurunan pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, berikut ini adalah hasil dari jumlah akarnya. Pada gambar ini itu adalah hasil aklimatisasi anggrek Dendrobium silvanum setelah iradiasi sinar gamma. Yang A itu yang kontrol Dendrobium silvanum, yang B itu dengan sinar gamma 15 gray, yang C 30 gray, yang D dengan 45 gray, dengan yang E itu dengan 60 gray. Dan bisa dilihat dari grafiknya itu iradiasi sinar gamma sebesar 15 gray itu lebih tinggi hasilnya dibandingkan dengan yang kontrol atau yang lainnya. Nah, pada dosis 15 gray itu menghasilkan 5,33 helai akar dan jumlah akar terendah itu diperoleh pada
45 Gray. Nah, kondisi ini diduga disebabkan oleh paparan cahaya hasil dari iradiasi sinar gamma dengan dosis 15 Gray, sehingga tanaman pada dosis tersebut mampu pulih lebih cepat dibandingkan dosis lainnya, serta mampu tumbuh dengan normal. Nah, pada iradiasi sinar gamma 45 Gray menghasilkan rata-rata jumlah akar yang lebih rendah dibandingkan dengan 15 Gray kan. Nah, hal ini tuh juga disebabkan karena dosis penyinaran dari sinar gamma yang berlebihan menyebabkan rusaknya sel PLB atau protocom-like bodies, sehingga banyak ditemukan kematian pada PLB. Sedangkan PLB yang mampu bertahan mengalami pertumbuhan yang lamban. Nah, inisiasi akar yang lebih cepat berkorelasi dengan inisiasi daun. Setelah daunnya terbentuk, radikula akan berdiferensiasi membentuk akar dengan cara menyerap kandungan unsur mikro dan makro yang tersedia dalam media tersebut. Kemudian ada apa saja kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu dari kelebihannya ada penerapan sinar gamma dengan dosis rendah dapat mengurangi kelebihan toksisitas pada tanaman yang dihasilkan akibat berbagai cekapan abiotik. Yang kedua, diperoleh tanaman yang mempunyai sifat-sifat unggul seperti tanaman bertambah tinggi, umur panen pendek, dan lain sebagainya jika mendapatkan perlakuan dosis radiasi sinar gamma yang tepat. Dan ada kekurangan, yang pertama itu ada dosis yang tinggi, dapat mematikan bahan tanaman yang akan dimutasi sehingga menyebabkan sterilisasi dan kematian tanaman. Yang kedua, ada menurunnya pertumbuhan diameter, daya tumbuh, tinggi bibit atau tinggi tanaman, lebar daun, umur berbunga, umur panen, serta jumlah anakan. Jadi intinya itu ini tuh tergantung dari dosis yang digunakan. Semakin tinggi dosis yang digunakan itu semakin semakin jelek intinya gitu. Yang bagus itu digunakannya dosis yang rendah atau yang tadi dari hasil pada jurnal yang kita diskusin ini di 15 Gray. Nah, selanjutnya itu ada berapa kira-kira jumlah pengeluaran yang diperlukan. Tidak ada informasi yang spesifik mengenai biaya yang diperlukan untuk melakukan teknik in vitro kultur dan gamma ray irradiation ini. Namun, beberapa faktor dapat mempengaruhi biaya dari kedua teknik ini seperti jenis tanaman, dosis radiasi, dan fasilitas tempat teknik yang dilakukan. Oke, selanjutnya di mana sih kira-kira tempat yang cocok ya untuk pengoperasian metode ini? Nah, dalam artikel ini itu tidak dijelaskan ya secara pasti mengenai tempatnya gitu ya atau lokasinya. Namun di sumber yang lain yang saya baca yaitu untuk melaksanakan metode ini harus memerlukan sebuah alat yang dinamakan sebagai iradiator gamma cell. Mungkin bisa dilihat di depan ya. Nah, untuk alat ini itu terdapat di Indonesia itu adanya di BRIN atau Badan Riset Inovasi Nasional. Nah, kalau untuk di luar negeri itu di berbagai macam kampus ya seperti Harvard, Oxford dan lain-lainnya itu ada. Nah, berbagai pihak yang ingin menggunakan iradiasi ya untuk produknya itu bisa menggunakan jasa dari BRIN. Dari BRIN ini menggunakan alat yang bernama iradiator gamma cell ini. Oke, jadi gimana sih kesimpulan menurut kelompok kami? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penyinaran sinar gamma pada tumbuhan anggrek ini dapat terjadi mutasi pada perlakuan dosis 15 gamma ray